Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu setup terbaik di BBM AOM Ali, yaitu yang dikenal dengan ZZL atau Zone Zero Loss ya. Ini sudah termasuk kategori setup advance ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti sama sekali tentang pemula, silahkan menonton basic terlebih dahulu. Karena basic adalah kunci dari semua setup yang harus kita pelajari. Dan untuk basicnya saya sudah menyiapkan semua tentang berkenan indikator dan sinyal serta setup tentang basic ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang BBM ZZL, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke chart. Nah, di sini saya sudah membuka chart di pair gold ya. Jadi semua pair juga bisa. Di sini saya ingin mempraktekkannya di gold tentang untuk ciri-ciri dan SOP dari BBMA ZZL ya. Kenapa ZZL ini sangat bagus? Karena ZZL ini setiap berlaku akan perjalanan jarak yang jauh ya. Seperti ini contohnya. Ini berlaku ZZL dan perjalanannya sangat jauh. Dan ini berlaku di daily ya. Jika berlaku di daily bisa dihitung sendiri pipnya sangat banyak ya. Misalnya seperti ini ada 7000, kemudian yang kedua ada 6000, yang ketiga ada 5000 sekian ya. Jadi jangkaannya jauh. Bisa juga di time frame H4 dan H1, tapi tentu pipsnya yang lebih sedikit kecil. Yang pasti ZZL ini perjalanannya sangat jauh. Oke, untuk ciri-ciri ZZL-nya saya akan berikan SOP-nya. Di sini saya perbesar ya. ZZL adalah sering dikenal dengan Zone Zero Loss, salah satu setup BBM AOM Ali yang powerful, yang berlaku setelah semua MA melewati mid BB. Itu yang pertama. Kedua, MA50 berada di atas mid BB ya. Jadi semua MA ini MA5, MA10 high crossing mid BB, kemudian MA50 berada di atas mid BB. Ini yang dikenal dengan zone zero loss ya. Jadi setelah terbentuknya CSAK ini sampai kemari ini masih CSAK. Dan ini membuat re-entry pertama. Ini sudah masuk zone zero loss di re-entry pertama ya. Seperti biasa tetap kita kombinasi dengan multi time frame, yaitu di H4 atau H1 ya. Kemudian terbentuk momentum, terbentuk lagi area re-entry. Ini masih re-entry zone zero loss ya, karena semua candle dan MA berada di bawah mid BB dan di bawah MA50 ya. Kemudian dia turun lagi membuat momentum, lalu naik lagi membuat re-entry ya. Oke, di sini juga saya ingin memberi sedikit bocoran ya. Jika sudah 3 kali momentum dan membuat re-entry di time frame acuan misalnya di daily, itu re-entry keempat sering kali naik untuk membuat re-entry di time frame di atasnya ya. Misalnya seperti ini, re-entry sudah 3 kali. Keseringan akan naik sampai top. Top ini bermaksud re-entry-nya di weekly. Ya, ini ya. Re-entry-nya di weekly. Jadi saran saya kalau mau ngambil re-entry di ZZL ini maksimal cukup 3 kali saja. Karena yang keempat keseringan akan berlakunya re-entry di time frame yang lebih besar. Makanya naiknya sampai ke atas di area MA50. Satu lagi, MA50 semakin jauh dengan candle semakin rindu ya. Sekarang lihat ini jaraknya berapa dengan MA50, agak dekat ya. Ini sedang, ini sudah agak jauh ya. Kalau semakin jauh dia semakin rindu
Makanya kalau MA50 sudah jauh, siap-siap. Ini akan berlaku re-entry di time frame yang lebih besar. Oke, itu rahasia kedua. Sekarang kita fokus lagi ke ZZL-nya ya. Jadi di dalam ZZL saya bocorkan kombinasi dengan kenapa dia sampai naik. Seharusnya kan mungkin teman-teman berpendapat ini re-entry, ini re-entry, ini re-entry, ini juga re-entry. Kok tiba-tiba naik sampai ke atas? Inilah kuncinya, karena sudah 3 kali re-entry maksimal, maka dia akan membuat sekali re-entry di time frame yang lebih besar. Ya, itu bocorannya. Oke. Sekarang ini saya akan membahas kombinasi dengan multi time frame ya. Di sini sudah ZZL. Misalnya kita mau entry di ZZL ini. Ya. Jadi, retest pertama adalah untuk memvalidkan hari entry. Kita entry di candle kedua setelah divalidkan oleh candle pertama. Candle pertama ini untuk memastikan dia reject ya, tidak break menjadi candle arah kuku yang berlawanan. Jadi kita entry di candle kedua. Jadi misalnya seperti ini kita tandakan candle kedua ya. Ini daily. Tandakan candle kedua. Bisa juga kita tandakan. Nah, kita lihat di H4 apa yang berlaku. Nah, kita lihat. Nah, di sini sedang berlaku re-entry buy. Kenapa? Karena ini ada candle momentum buy. Jadi kita belum berani untuk melakukan entry sell. Ya, pasti belum berani melakukan entry sell. Kalau kita melihat kepada H1, nah, kalau kita melihat kepada H1, kita tunggu momentum seperti biasa ya. Atau kalau bandel-bandel boleh nunggu CSAK dan nunggu re-entry sell. Kalau yang nunggu konfirmasi benaran tunggu momentum dan kita entry di sini. Nah, re-entry di sini kita entry adalah re-entry ZZL-nya di time frame daily. Di sini saya hapus semua biar lebih clear. Oke, saya tunjukkan. Ini bermaksud ini ya, bermaksud re-entry ZZL di daily. Kita sudah tidak takut lagi entry karena di H1 sudah ada yang namanya momentum dan membuat re-entry. Ya, kalau sudah ada momentum sudah jelas ya, karena momentum adalah candle yang membawa arah. Di saat yang sama re-entry H1 ini adalah re-entry advance setup yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Ya. Kenapa? Karena re-entry di H1 ini adalah re-entry di pertemuan semua indikator. Ini salah satu advance juga. Ya, supaya tidak pening kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Di sini kita balik lagi untuk melihat di H4 ya. Oke. Di H4 ini terjadi re-entry setelah CSAK. Yang tadinya kalau kita tanding di daily di area ini ya. Di area ini ZZL-nya daily ya. Cuman untuk meminimalisir loss kita seperti biasa kita menunggu momentum atau CSAK di H1 atau kita menunggu lengkap di H4 ya, untuk meyakinkan kita bahwa momentum ini sudah tidak valid. Jelas ya. Dan di sini saya bocorkan lagi di H1 ya. Mana di H1? Saya bocorkan lagi seperti tadi di daily. Ya, ketika kita melakukan entry di H1, kita perlu ingat. Pertama sudah terjadi momentum dan ini re-entry pertama, ya. Kedua, terjadi momentum lagi, ini masuk re-entry kedua. Ketiga, sudah ada momentum ketiga. Nah, hati-hati. Hati-hati akan terjadi re-entry di H4, makanya naik sampai ke atas. Re-entry pertama oke, re-entry kedua oke, re-entry ketiga naik ke atas di H4. Sekarang lihat ya. Ini saya ganti warna menjadi warna merah. Nah, lihat.
Reentry ZZL-nya di H4 setelah momentum. Sama ya, berlaku seperti di daily tadi. Ya, di daily kan 3 kali. Nah, kalau di H1 ini 2 kali, 2 kali, ketiga kali naik. Karena ini sudah terjadi 1 kali di CSHK. 1 kali reentry, 2 kali reentry, 3 kali reentry, keempat naik. Nah, jadi kita ambil aman aja, cukup TP di reentry di momentum ketiga udah cukup lah keluar dari pasar. Karena kita tahu ini akan naik membuat reentry-nya H4. 3 kali reentry H1 akan berbentuknya reentry di H4. 3 kali reentry di daily akan terbentuknya reentry di weekly. Ya, itu keseringannya. Kita cari aman di momentum kedua udah keluar, nanti cari lagi. Ya. Semoga dimengerti ya, ini tentang ZZL dan kombinasi entry. Makanya kadang-kadang teman-teman kan sering nanya, kenapa di re-entry tiba-tiba nggak valid dan naik ke atas? Seperti kasusnya di H1 tadi ya, di sini ya. Di sini kita kembalikan ke H1. Oke ya, saya tunjukkan ulang. Teman-teman, saya tahu jenuhnya di sini ya. Sedang melakukan entry pertama, lalu melakukan re-entry kedua, dan ini malah nggak valid ya. Keseringan gini, kita nggak sempat entry dari entry pertama dan kedua. Pas kita mau pantau chart udah membentuk re-entry ketiga. Kita mau entry, tiba-tiba malah naik ke atas, kan itu yang sering terjadi. Nah, alasannya karena ini sudah re-entry ketiga yang pastinya akan terbentuknya re-entry di H4, makanya dia naik sampai ke top. Ya. Oke, sampai di sini paham ya. Yang kedua, karena di sini juga sudah terbentuk CS arah awal dilanjutkan dengan CS arah kukuh. Yang ketiga, jarak antara candle dengan MA50 sudah jauh. Ingat, semakin jauh MA50 semakin rindu. Ya. Oke ya, semoga dipahami ya. Di sini saya tunjukkan contoh yang lain, ZZL-nya di H4. Tadi kan di daily, sekarang ZZL-nya H4. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya setup ZZL. Yang mana setelah dia naik membuat momentum, semua candle close melewati MA5, MA10 dan mid BB. Kemudian terbentuknya re-entry pertama di ZZL. Ini sudah kategori ZZL ya. Momentum re-entry pertama. Oke, kedua terbentuknya lagi momentum dan terbentuknya lagi re-entry. Kedua ya. Ini pertama, ini kedua, ini momentum ketiga. Jadi kalau sudah momentum ketiga, saya sarankan untuk TP saja ya. Karena di sini teman-teman bisa melihat jarak pertama dengan MA50 masih oke. Jarak kedua lumayan oke. Jarak ketiga sudah jauh. Ya, MI50 semakin jauh semakin rindu. Ketika ini turun, ini menandakan dilengkapinya re-entry di daily. Kita bisa lihat. Nah, ya, re-entry daily kan? Nah, jadi begitu kombinasinya teman-teman. Itu kombinasi re-entry, ZZL, dan TP yang aman. Ya. Oke, mau cari lagi. Misalnya ZZL di H1 ya. Kita cari lagi. Biar durasi videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi saya cari di H1. Oke. Di H1 di sini ada ZZL. Ya, yang mana semua indikator melewati mid BB dan indikator MA50 di bawah daripada mid BB. Ya, setelah terjadi momentum, ya ini momentum semua, ini momentum, dia membuat re-entry dan re-entry, masih zone zero loss. Entry kita di mana? Di M15. Kita lihat. Nah, di M15 ya. Di M15 juga sudah terbentuk ZZL. Ya.
Jadi di re-entry ini bagus ZZL. Kemudian yang kedua juga masih kategori ZZL. Tandain kalau misalnya di time frame yang lebih kecil itu kadang-kadang dia langsung cepat bolak-baliknya ya. Makanya kalau ZZL ini agak fokus ke time frame yang lebih besar sedikit. Tapi valid karena ini re-entry ZZL-nya di H1. Kombinasi seperti biasa. Kalau H1 re-entry, M15 ekstrim atau MAV, M5 konfirmasi ya. Seperti itu. Yang pasti kalau ZZL perjalanannya jauh ya. Jauh ketimbang re-entry yang biasa. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ini ada ZZL. Ya, ini ada momentum membuat re-entry, kemudian ada momentum lagi, buat re-entry lagi, tidak ada momentum, tapi masih ada CSHK buat re-entry. Biasanya kalau saya pribadi 1, 2 di area ketiga ini saya sudah DP. Ya, karena kenapa? Kita harus memperhatikan si ME50 ini. Semakin jarak, semakin rindu. Makanya dia naik kadang-kadang membuat seperti ini. Kalau sudah kejadian seperti ini yang tidak ada momentum, ini fix re-entry di time frame atasnya. Nah, ya. Paham ya? Semoga dipahami dan semoga bermanfaat tentang SOP daripada zone zero loss dan kombinasi multiple time frame monitoring. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Boleh dipraktekkan dan diulang kaji sendiri. Semoga kita bisa profit bareng-bareng. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.